Saat mereka sedang mengeluhkan akan perutnya yang sudah keroncongan, tiba-tiba wanita itu datang menghampiri mereka dengan membawa mangkok berisi sup tadi. Sontak, mulut mereka berliur melihat sup yang ditunggu-tunggu akhirnya matang juga dan dihidangkan pada mereka. Ekspresi tidak sabar untuk mencicipi rasanya terpampang pada raut wajah mereka bertiga. Sembari mencium aromanya, Jungkook bilang, "Ini untuk kita, Nek." Lalu, wanita tua itu mengatakan, "Makanlah, nak." Mereka masing-masing diberi semangkok sup dengan nasi. Terlihat, di dalam sup itu ada beberapa irisan wortel, kentang, dan daging cincang. Saat mereka akan mencicipi, Jimin bilang, "Nenek gak ikut makan?" "Nenek sudah kenyang. Silahkan kalian makan ya. Nenek mau pergi ke kebun dulu." Mendengar itu, Jungkook lalu bertanya, "Malam-malam gini nenek mau ke kebun. Mau ngapain, Nek?" "Ada yang harus nenek ambil di sana. Nenek pergi dulu ya." "Mau kita antar, Nek?" Lalu, wanita itu pun menolaknya secara halus dan menyuruh mereka untuk segera menghabiskan makanannya. Saat mereka bertiga mencicipi sup buatan wanita tua itu, seketika makanannya habis tak tersisa. Piring dan mangkok yang berisi sup dan nasi pun tersapu bersih dilahap oleh mereka. Jimin lalu bilang, "Supnya enak sekali ya. Mangkok Cim, sampai bersih. Ini sup terenak yang pernah Kuki makan. Kalian ada rasa pengen nambah lagi gak?" Mendengar itu, dengan ekspresi malu-malu, Jimin lalu mengangguk seolah memberi isyarat bahwa dia memang menginginkan untuk menambah supnya lagi. Jungkook lalu bilang, "Tambah lagi yuk. Kuki masih belum kenyang." Lalu, Tae pun pergi dan mengintip ke arah dapur untuk melihat apakah ada si nenek atau tidak. Melihat si nenek yang belum pulang dari kebun, Tae lalu mengambil mangkoknya untuk diisi kembali dengan sup. Lalu, Jimin bilang, "Punyaku isi juga dong." "Iya, nanti Mpi isi. Mpi mau isi yang Mpi dulu nih." Tae pun lalu berjalan ke dapur dan mendekati panci yang berisi sup. Tae lalu membuka tutup pancinya dan mengambil centong untuk mengambil kuah supnya. Setelah kuahnya masuk ke mangkok, Tae lalu mengaduk-aduk supaya untuk dapat mengambil irisan wortel, kentang, serta daging cincangnya. Saat mengaduk-aduk sup, tiba-tiba centongnya seperti mengait pada sesuatu yang berat. Mengingat ukuran pancinya yang besar dan dalam, Tae lalu mencoba mengambil sesuatu yang berat itu dengan centongnya. Pada saat sesuatu berat itu mengait pada centongnya, Tae pun lalu segera mengangkatnya. Namun, alangkah terkejutnya dia pada saat sesuatu yang berat itu terangkat, Tae langsung berteriak dan melemparkan centongnya ke dalam panci tersebut. Dia lalu pergi menghampiri Jimin dan Jungkook. Melihat ekspresi Tae yang ketakutan, Jimin lalu bertanya, "Ada apa? Kamu kenapa, Mpi? Supnya mana?" Dengan ekspresi yang ketakutan dan napas yang terengah-engah, Tae bilang, "Ya, supnya. Di dalam supnya. Kalian tahu apa? Sembari menelan air liurnya, Tae bilang, Di dalam supnya ada kepala orang." Mendengar itu, dengan ekspresi terkejut, Jimin dan Jungkook seolah tak percaya dengan apa yang Tae katakan. Dengan penasaran, Jungkook lalu bertanya, "Masa sih, Mpi? Kalau di dalam supnya ada kepala orang? Apa irisan daging cincang yang kita makan tadi itu adalah daging orang?" Mendengar itu, mata Jungkook dan Tae langsung terbelalak. Jungkook dan Tae lalu memuntahkan isi perutnya dan disusul dengan Jimin. Tae lalu bilang, "Ya, kita sudah dibohongi sama si nenek itu. Pantas saja, tadi pas Mpi mau buka tutup pancinya langsung dicegah sama si nenek. Ternyata alasannya ini. Kita pergi aja yuk dari sini, sebelum kita juga jadi tumbal." Mereka lalu bergegas mengambil barang bawaan dan segera keluar dari gubuk itu. Namun, tiba-tiba saja terdengar suara wanita tua tadi yang entah kan, "Kalian tidak akan bisa pergi dari sini. Kalian sudah memakan sup itu. Maka dari itu, kalian akan kekal di sini menemaniku." Mendengar itu, sontak mereka semua langsung panik dan entah harus pergi ke arah mana. Lalu, Jungkook menyarankan untuk kembali ke tenda merah yang ada pada pohon tadi. Sebab, karena melewati pohon itulah, mereka merasa dibawa ke alam lain. Mereka pun lalu bergegas meninggalkan gubuk tersebut. Mereka terus berjalan dengan langkah yang cepat dengan harapan dapat segera menemui pohon yang memiliki tanda merah. Meski suara wanita itu terus menggema entah dari mana asalnya, mereka tetap berjalan tanpa menengok ke arah belakang sembari memperhatikan pohon-pohon yang menjulang di sana. Jauh mereka berjalan, namun pohon tersebut tidak ditemukan juga. Merasa lelah,
Mereka lalu beristirahat sebentar di bawah pohon beringin.